Halo semua, perkenalkan nama saya Leila dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 01047220. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari dari week 9 dan sampai week 15 di mata kuliah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman mengenai data management dan ethical consideration merupakan fondasi metodologis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menentukan integritas keseluruhan proses penelitian. Manajemen data mencakup rangkaian tindakan mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengorganisasian, hingga pengamanan data selama penelitian berlangsung. Data kualitatif dapat beragam bentuknya seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen kebijakan, arsip kelembagaan, foto situasi lapangan, artefak budaya, hingga rekaman audiovisual yang menangkap ekspresi nonverbal partisipan. Semua bentuk data tersebut perlu dikelola dalam struktur penyimpanan yang sistematis, misal melalui pemberian kode pada setiap file, pengelompokan tematik dalam folder berjenjang, pencatatan mendata dalam data log, serta penyediaan backup untuk meminimalkan risiko kehilangan informasi yang memiliki nilai empiris tinggi. Pengelolaan yang rapi tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga memungkinkan peneliti atau pihak lain menelusuri kembali jejak interpretasi apabila penelitian perlu diaudit atau direplikasi. Selaras dengan itu, aspek ketika penelitian menjadi ruang refleksi ilmiah yang sangat penting karena penelitian kualitatif berkaitan langsung dengan manusia, pengalaman hidup, hingga dimensi subjektif yang tidak dapat diredukasi menjadi angka. Prinsip dasar etika mencakup informed consent yang jelas, perlindungan kerahasiaan identitas partisipan, transparansi mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta penghormatan terhadap hak partisipan untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapanpun tanpa konsekuensi. Ketika peneliti berhadapan dengan data sensitif, misalnya kisah traumatis, pengalaman diskriminasi, atau peristiwa politik yang berisiko, identitas responden perlu disamarkan melalui pseudonim, penguburan data personal, atau enskripsi digital. Peneliti juga wajib menghindari manipulasi data demi memperkuat narasi tertentu, karena integritas ilmiah tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan analisis. Dengan demikian, manajemen data dan prinsip etika bukan hanya prosedur administratif, tapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional peneliti untuk menjaga martabat manusia serta menjamin kredibilitas penelitian kualitatif itu sendiri. Selanjutnya, memasuki proses coding dan tematik analisis. Fase ini dapat dianggap sebagai pusat dari keseluruhan aktivitas interpretasi data kualitatif. Coding merupakan langkah awal ketika peneliti mulai berinteraksi kembali dengan data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemberian label pada potongan-potongan data seperti penyataan, deskripsi perilaku, gagasan peserta, maupun situasi yang terekam dalam catatan lapangan. Melalui coding, data yang awalnya berwujud kumpulan teks panjang mulai terstruktur menjadi kelompok informasi yang lebih kecil, sehingga memudahkan peneliti dalam membaca pola makna yang tersembunyi. Dalam praktiknya, coding terdiri dari beberapa tahap. Open coding dilakukan dengan membaca data secara luas, tanpa batasan kategori untuk menangkap sebanyak mungkin ide dan kemungkinan awal. Kemudian lanjut ke axial coding, di mana proses menghubungkan kode-kode terbentuk untuk melihat relasi antara kategori seperti sebab akibat, konteks, kondisi, strategi, maupun konsekuensi. Tahap terakhir adalah selective coding, di mana peneliti mulai memilih konsep inti yang paling relevan dan menyatukan kode-kode lain ke dalam struktur tematik yang terfokus. Dari proses coding tersebut terakhirlah tematik analisis, yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengorganisasi pola makna hingga akhirnya menghasilkan tema yang besar yang mampu mewakili keseluruhan pesan dalam data. Tematik analisis bukan sekedar penyederhanaan, namun juga sebuah upaya menginterpretasi realitas partisipan secara lebih mendalam. Misalnya, ketika meneliti adaptasi mahasiswa baru, peneliti dapat menemukan tema seperti homesick, peer support, academic stress, hingga staff adjustment strategi. Tema-tema tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga membawa makna psikologis dan sosial yang menjelaskan bagaimana mahasiswa mengelola tekanan, menemukan dukungan, dan membangun identitas diri dalam lingkungan baru. Tahapan tematik analisis umumnya meliputi 1. Familiarisasi data, yaitu membaca, mengulang, dan memahami konteks narasi. Yang kedua ada coding, yaitu memberi label pada unit bermakna. 3.
pencarian tema, yaitu mengkelompokkan kode ke dalam pola yang lebih besar. Yang keempat itu ada review tema, mengevaluasi apakah tema benar-benar menginterpretasikan data. Yang kelima ada penamaan tema, memberikan label analitis yang jelas dan bermakna. Yang keenam ada penulisan laporan, menyajikan analisis dalam bentuk narasi ilmiah yang koheren. Proses ini menuntut kepekaan peneliti dalam menangkap simbol, metafora, emosi, serta makna yang tersirat, tidak selalu muncul secara eksplisit dalam teks. Selain itu, peneliti dituntut untuk reflektif, mampu mempertanyakan interpretasi pribadinya, serta memastikan bahwa tema yang dihasilkan benar-benar lahir dari suara partisipan, bukan dari asumsi peneliti. Dengan demikian, kode tematik analisis bukan hanya teknik analisis, melainkan aktivitas intelektual yang memadukan ketelitian, kefasihan berpikir, dan empati dalam membaca kehidupan manusia melalui data kualitatif. Selanjutnya, naratif analisis dan discourse analisis. Kedua pendekatan ini memiliki fokus utama pada bahasa, cerita, serta rekonstruksi makna. Namun keduanya beroperasi melalui perspektif yang tidak sama. Naratif analisis memandang cerita sebagai sebuah wadah pengalaman tanpa seseorang menyusun peristiwa hidup menjadi rangkaian yang bermakna dan dapat dibagikan. Dalam narasi, manusia tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga memberi struktur, emosi, dan interpretasi pada kejadian tersebut. Peneliti menggunakan naratif analisis akan memperhatikan elemen-elemen seperti alur cerita atau plot, tokoh dan perannya, latar, tempat dan waktu, titik balik atau turning point, serta pesan atau refleksi personal yang muncul dalam narasi. Dengan demikian, naratif analisis lebih menekankan pada bagaimana individu memaknai hidupnya melalui cerita yang ia pilih untuk ditampilkan. Contoh yang dapat terlihat pada penelitian mengenai penyintas bencana. Narasi mereka umumnya bergerak pada 3 fase: sebelum kejadian atau kehidupan normal dan gejala awal, saat kejadian yaitu proses bertahan hidup dan perasaan takut, serta setelah kejadian pemulihan, trauma, dan proses bangkit. Di balik urutan cerita tersebut, peneliti dapat mengungkap bagaimana penyintas membingkai dirinya sebagai korban, pejuang, atau bahkan agen perubahan. Interpretasi tersebut tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga menampilkan identitas dan pemaknaan ulang atas pengalaman traumatis. Berbeda dengan naratif analisis yang menelusuri pengalaman personal, discourse analisis fokus pada bagaimana bahasa membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial yang lebih luas. Dalam analisis wawancara, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sarana membangun kekuasaan, ideologi, dan norma sosial. Peneliti akan memperhatikan pilihan kata, cara suatu kelompok mendefinisikan realitas, narasi dominan dalam media, hingga relasi kuasa yang tersirat dalam wacana. Misalnya, dalam wacana perempuan karir, media dapat menggambarkan perempuan sebagai ambisius namun juga dianggap mengabaikan peran domestik. Representasi tersebut kemudian membentuk persepsi masyarakat mengenai apa yang ideal bagi perempuan. Dengan demikian, diskursus analisis membantu peneliti memahami bahwa realitas sosial tidak hanya bersifat netral, melainkan hasil negosiasi makna melalui bahasa. Pada tahap case study dan ethnographic reporting, peneliti diarahkan untuk melihat fenomena secara utuh melalui kedekatan dengan konteks sosial, di mana fenomena tersebut tumbuh dan berinteraksi. Pendekatan case study ini merupakan strategi penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus atau unit analisis tertentu, baik itu individu, program, organisasi, komunitas, kebijakan publik maupun kejadian sosial. Fokus utama studi kasus adalah kedalaman pemahaman, bukanlah keluasan data. Peneliti menelusuri latar belakang historis dinamika, interaksi, struktur sosial, hingga faktor kontekstual yang membentuk fenomena. Dengan demikian, studi kasus efektif digunakan untuk menjelaskan isu kompleks seperti konflik sosial, implementasi, atau perubahan perilaku kelompok tertentu, karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang menyeluruh dalam settingan yang nyata. Berbeda dengan studi kasus yang cenderung mengarahkan analisis pada satu objek fenomenal, ethnographic reporting menempatkan peneliti untuk hidup bersama, menyatu, dan belajar langsung dari budaya partisipan. Etnografi tidak hanya mengamati perilaku, tetapi juga memahami makna dibaliknya melalui kedekatan rasional. Peneliti sering melakukan observasi rutinitas mereka, mencatat percakapan spontan, dan membangun kepercayaan dengan komunitas. Melalui kedekatan tersebut, peneliti dapat menangkap nilai-nilai, simbol, tradisi, serta pola interaksi yang mungkin tidak terlihat oleh pengamat luar.
Setelah proses analisis selesai dan tema-tema utama telah teridentifikasi, peneliti memasuki tahapan krusial, yaitu writing qualitative reports. Tahap ini bukan sekedar merangkum hasil penelitian, tetapi membangun sebuah cerita ilmiah yang mampu menampilkan realitas lapangan apa adanya, utuh, bernuansa, dan tidak teredukasi oleh angka statistik. Laporan kualitatif harus dirancang agar pembaca seolah ikut hadir di tengah konteks penelitian, merasakan atmosfer interaksi, memahami dinamika sosial, dan melihat melalui perspektif partisipan. Karena itu, penulisan kualitatif menuntut keseimbangan antara ketajaman analisis ilmiah dan kepekaan estetika naratif. Pada umumnya, struktur penulisan mencakup pendahuluan, kajian teori, metodologi, temuan, diskusi, dan kesimpulan. Namun, dalam praktiknya, format ini lebih fleksibel, bahkan selama tetap mempertahankan koherensi ilmiah. Bagian hasil dari temuan menjadi inti laporan, di mana data disajikan bukan hanya dalam bentuk paparan tematik, melainkan diperkuat dengan kutipan langsung, dialog lapangan, deskripsi situasi, serta potongan interaksi sosial. Elemen-elemen tersebut menjadi bukti empiris yang memperkuat argumentasi peneliti dan menunjukkan kedekatan mereka dalam realitas penelitian. Kutipan partisipan berperan sebagai jembatan interpretatif, memberi suara kepada partisipan sekaligus menunjukkan transparansi proses analisis. Lebih jauh, penulis laporan kualitatif harus menjaga alur yang mengalir logis, mulai dari latar belakang fenomena, konteks sosial, proses pengumpulan data, hingga penarikan makna dan implikasi teoritis. Di bagian diskusi, peneliti tidak hanya menampilkan apa yang ditemukan, tetapi juga mengaitkan temuan dengan teori peneliti sebelumnya dan kondisi sosial yang lebih luas, sehingga hasil studi memiliki kontribusi akademik yang jelas. Humanisme menjadi aspek yang perlu dijaga. Laporan tidak boleh mengedukasi pengalaman partisipan menjadi sekedar variabel analitis, tapi juga harus menghargai kedalaman emosi, identitas, dan subjektivitas mereka. Dalam ranah validity dan reliability dalam penelitian kualitatif, bingkai konseptualnya tidak dapat disamakan dengan pendekatan kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif menguji validitas melalui angka, instrumen standar, dan generalisasi statistik, maka penelitian kualitatif berfokus pada makna, interpretasi, dan kedalaman pengalaman manusia. Oleh karena itu, kualitas penelitian kualitatif tidak dinilai dari kemampuan hasilnya dan direplikasi secara numerik, melainkan dari kredibilitas umum, keterlacakan proses analisis, dan transparansi interpretasi peneliti. 4 pilar yang sering digunakan sebagai pengganti validity, reliability, dan kualitatif adalah 1. Credibility atau keabsahan. Credibility mengukur sejauh mana temuan mencerminkan realitas yang dialami partisipan. Upaya untuk mencapainya dapat dilakukan melalui member checking, yaitu mengembalikan hasil interpretasi kepada partisipan agar mereka dapat menginformasikan, memperbaiki, atau memperdalam makna yang telah ditangkap peneliti. Yang kedua ada transferability atau keteralihan. Dalam kualitatif, tujuan bukanlah generalisasi luas, tetapi menyediakan thick description, yaitu deskripsi kaya konteks sehingga pembaca dapat menilai apakah temuan dapat diterapkan pada situasi dan konteks lain. Semakin lengkap gambaran tantangan latar sosial, budaya, nilai, dan injeksi yang terjadi, semakin besar peluang temuan dapat ditransfer ke konteks yang serupa. Ketiga, ada dependability atau keterandalan. Dependability menekankan konsistensi proses penelitian, bukan kesamaan hasil jika diteliti ulang. Cara mencapainya adalah melalui audit trail yang mencatat seluruh keputusan metodologis. Keempat, ada confirmability atau objektivitas berbasis bukti. Confirmability memastikan bahwa temuan tidak didominasi subjektif atau bias peneliti. Peneliti harus menyediakan jelas jejak bukti analitis seperti kutipan asli, potongan data, atau catatan interpretasi, sehingga pembaca dapat menilai bahwa kesimpulan dibangun berdasarkan data, bukan asumsi pribadi. Yang terakhir ada presenting qualitative findings, merupakan tahap penyampaian temuan kepada publik, baik akademisi, pembuat kebijakan, praktisi lapangan, maupun masyarakat luas. Pada fase ini, esensi peneliti diuji bukan hanya pada kualitas datanya, tetapi pada kemampuan peneliti menerjemahkan temuan menjadi pengetahuan yang dapat dipahami, dirasakan, dan digunakan oleh orang lain. Hasil penelitian kualitatif yang kaya cerita, emosi, dan konteks sosial harus dikemas secara sistematis agar tidak kehilangan kedalaman maknanya. Dengan demikian, presentasi bukan sekadar menyampaikan apa yang ditemukan, tetapi bagaimana temuan tersebut bisa berbicara kepada audiens. Media presentasi dapat beragam: artikel jurnal, presentasi konferensi, seminar publik, police brief, infografis, hingga bentuk video dokumenter atau platform digital interaktif. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan penelitian kualitatif karena
memungkinkan temuan disampaikan dalam format yang relevan dengan kebutuhan audiens. Misalnya peneliti yang meneliti pengalaman trauma penyintas bencana dapat menyajikan kutipan naratif dalam bentuk audiovisual agar aspek emosional lebih terasa. Sementara penelitian kebijakan mungkin lebih tepat ditampilkan dalam bentuk grafik tematik, model analitik, atau rekomendasi praktis. Tantangan utama dalam presentasi temuan ialah bagaimana merangkum data yang kaya dan kompleks tanpa mereduksi maknanya. Untuk itu, peneliti perlu memilih kutipan-kutipan yang representatif, yang tidak hanya menggambarkan suara partisipan, tetapi juga memperkuat tema utama yang ditemukan. Visualisasi seperti peta konsep, model relasi tematik, timeline konteks sosial, atau diagram keterkaitan aktor dapat membantu audiens memahami alur logika peneliti dengan cepat. Penyajian visual bukan hanya untuk estetika, tetapi sebagai alat berpikir sistematis yang memperjelas pola yang ditentukan dalam data. Sekian, terima kasih.